Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agatha Galangadinata dengan NIM 186251067 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah argumen kontra terkait MOSI. Sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi ke bawah. Saya menyatakan untuk menolak MOSI tersebut. Saya percaya bahwa negara harus tetap mempertahankan prinsip keadilan sosial dan akses pendidikan untuk semua orang, bukan hanya pada pencapaian seorang individu yang sudah lebih beruntung. Konstitusi kita, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Jika negara hanya memprioritaskan beasiswa prestasi, maka yang diuntungkan adalah sekelompok orang yang sudah memiliki akses sumber daya sejak awal. Mereka yang bisa mengikuti bimbel, punya fasilitas sekolah bagus, atau bahkan akses guru les privat. Artinya, negara justru memperbesar kesenjangan pendidikan, seperti halnya anak kaya makin pintar dapat beasiswa dan anak kurang mampu makin tertinggal karena tidak pernah diberikan kesempatan. Beasiswa negara berbeda dengan beasiswa swasta. Swasta boleh saja mengejar prestasi semata, tapi negara punya tanggung jawab sosial yang untuk seluruh elemen masyarakatnya. Beasiswa bukan sekadar hadiah untuk mereka yang sudah berprestasi, melainkan alat pemerataan agar semua anak bangsa memiliki pijakan yang sama. Tanpa beasiswa tidak mampu, banyak siswa berpotensi tinggi terpaksa berhenti sekolah hanya karena sebuah biaya, bukan karena kemampuannya. Jika prioritas bergeser ke prestasi, kita kehilangan potensi besar dari mereka yang sebenarnya pintar tetapi kurang mampu. Ketika di kemudian hari, pemerintah berkata bahwa prestasi harus dihargai, saya tidak akan menolak hal tersebut. Tetapi permasalahannya adalah prestasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dari orang tersebut. Seorang siswa dari kota besar dengan fasilitas lengkap pasti lebih mudah juara olimpiade dibandingkan anak desa yang harus belajar dengan listrik terbatas. Kalau hanya prestasi yang jadi ukuran utama, maka ini bukan meritokrasi sejati, melainkan privilege disguised as merit. Dengan kata lain, negara mengaku adil, padahal sebenarnya sedang mencari penghargaan pada mereka yang sudah lebih beruntung sejak awal. Pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada 5% total pelajar berprestasi yang dapat beasiswa, tetapi juga pada akses luas pendidikan tinggi. Bayangkan jika ribuan anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa kuliah karena beasiswa diprioritaskan untuk prestasi saja. Mereka akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dan itu artinya produktivitas nasional lama-kelamaan akan hilang. Sebaliknya, dengan memberikan beasiswa pada seorang yang kurang mampu, kita akan menciptakan mobilitas sosial, mengurangi pengangguran, dan memperluas posisi kelas menengah ke atas. Hal tersebut akan jauh lebih strategis untuk pembangunan jangka panjang. Saya tidak menolak adanya beasiswa prestasi ini. Hal itu tetap penting, tetapi dengan porsi yang wajar. Beasiswa berbasis prestasi sudah banyak difasilitasi oleh lembaga lain, seperti sponsor dari pihak swasta, universitas luar negeri, bahkan lembaga riset internasional. Namun, beasiswa kurang mampu hanya bisa ditopang oleh negara semata. Kalau negara sendiri melepas tanggung jawab ini, lantas siapa yang akan melakukannya ke depan? Oleh karena itu, negara harus tetap menempatkan beasiswa tidak mampu sebagai prioritas utama, sementara beasiswa prestasi menjadi pelengkap, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa fungsi negara bukan hanya memberikan hadiah pada yang terbaik, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sekian, terima kasih.